Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puji dan puja kita, bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luas tanpa batas. Dan yang kedua, marilah kita selalu haturkan sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu CMA Kota Malang rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang mencintai Allah di atas segalanya. Dan ini dilandasi dari firman Allah Surah At-Taubah ayat ke-24 yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sastra dunia pernah mencatat kisah roman dua anak manusia, yaitu Laila dan Majnun, yang masing-masing terobsesi perasaan cinta. Karena cinta yang sudah mendarah daging, hingga keduanya saling tergila-gila. Cinta adalah anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya. Tanpa cinta kita seperti ikan tanpa air, lemah dan pasti akan mati. Allah memberikan manusia cinta yang bersifat duniawi seperti cinta kepada harta, perhiasan, kedudukan, anak, istri, atau pasangan. Kecintaan terhadap sesuatu yang bersifat materi ini digambarkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu terhadap wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan yang sekarang adalah mobil-mobil pilihan ya, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, bisnis ya. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Pendengar yang berbahagia, seseorang tidak dilarang mencintai dunia dan gemerlapnya. Justru kita patut mencintai orang tua kita, istri-istri, pasangan, anak-anak, dan kaum muslimin lainnya. Namun sebesar dan sedalam apapun cinta kita kepada unsur dunia, suatu saat pasti lenyap seiring dengan habisnya umur kita. Karena itu cintailah dunia sewajarnya dan tidak berlebihan. Betapa banyak manusia yang melakukan perbuatan kotor dengan dalih cinta yang salah kaprah. Orang yang mencintai anak dan istrinya secara berlebihan tidak segan berbuat apa saja untuk membahagiakan mereka, meski dengan cara, yaitu dengan jalan yang
keliru dan tidak wajar ya. Orang yang sudah terlalu cinta harta akan menghalalkan segala cara untuk meraih tujuannya, yaitu meraih kekayaan. Mari kita belajar dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pernah diperintahkan Allah untuk menyembelih putra yang dicintai, yaitu Ismail alaihissalam. Sebagai manusia biasa, perintah tersebut cukup berat. Seorang ayah sudah pasti mencintai anaknya, tapi beliau menjadikan cinta Allah di atas segalanya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan padamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini tergambar dalam surah As-Saffat ayat 102. Bukan hanya itu, nyawa sendiri pun beliau korbankan demi meraih cinta ilahi ketika melawan Namrud untuk menegakkan kalimat tauhid. Demikian pula yang telah diteladankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Beliau melakukan apa saja yang Allah perintahkan sebagai bukti cinta kepadanya. Saat berhijrah ke Madinah, beliau rela meninggalkan saudara dan tetangga dengan perbekalan seadanya. Pada saat harus menghabiskan seluruh kekayaannya bersama Khadijah untuk kegiatan dakwah, beliau lakukan tanpa takut miskin. Demikian pula yang dilakukan para sahabat saat di medan jihad. Mereka saling membantu dan bekerja sama karena sandaran cinta kepada Allah. Mereka rela berkorban meski nyawa taruhannya demi cinta ilahi. Abu Jahim Huzaifah meriwayatkan, saat perang Yarmuk, saya mencari saudara sepupu yang ikut berperang. Saya membawakan 1 kendi air untuknya. Setelah menemukan, saya akan memberinya minum itu. Tetapi ada rintihan seseorang yang tak jauh dari saudara sepupu saya. Dengan isyarat, saudara sepupu saya menyuruh agar air itu diberikan kepada orang tersebut yang nyaris meninggal. Ketika saya mendekatinya, tempat yang berdekatan dengannya, ada orang yang merintih kehausan meminta air, yaitu Hisam ibnu Abil Ash. Saat saya mendatangi orang itu, ternyata ia telah meninggal. Akhirnya saya bawa kembali air itu kepada Hisam, namun Hisam juga meninggal. Langsung saya bawa air itu kepada sepupu saya, ternyata ia juga sudah meninggal. Subhanallah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memastikan bentuk cinta kepada Allah ibarat pohon dalam hati. Akarnya adalah merendahkan diri di hadapan zat yang dicintainya. Batangnya adalah mengenal nama dan sifat Allah. Rantingnya adalah rasa takut kepada siksanya. Daunnya adalah rasa malu terhadapnya. Buah yang dihasilkan adalah taat kepadanya. Dan penyiramannya adalah zikir kepadanya kapanpun. Jika amalan-amalan tersebut berkurang, maka berkurang pula lah mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu wujud bukti cinta yang sempurna kepada Allah adalah dengan mengikuti apa yang telah disampaikan dan diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Sebab melalui beliaulah kita akan mengenal dan mencintai Allah dengan benar. Ini di dalam surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Jika seorang muslim telah menjadikan cinta Allah di atas segalanya, maka hidupnya akan selalu ridho, jiwanya akan damai, karena ia hanya bergantung kepadanya, selalu bersyukur jika mendapat nikmat, dan senantiasa bersabar saat mendapat ujian. Sebaliknya, jika kita menjadikan cinta dunia di atas kecintaan kepada Allah, hingga dengan gampang menyepelekan dan meninggalkan apa yang diperintahkan, maka jangan heran jika hidup kita selalu dikelilingi oleh kerisauan karena ambisi dan nafsu duniawi yang terus meronta. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Ini saya ambil dari 99 resep hidup Rasulullah yang ditulis oleh Abdillah F. Hasan. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.